はい、皆さんこんにちは。スリマン TV の松岡圭です。今回も、JC インドネシアの山下さんにお話を伺っていきたいと思います。山下さんお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでちょっと今回ですね、いつもとね趣旨を変えてですね、これを見てる方はですね、ほとんど30歳から50代の日本人男性ということで、皆さんですね、インドネシアで何かしらですね管理職として働いている方が多いと思うんですけども、そんな方々のですね部下に向けてですね、インドネシア語で日本企業で働くインドネシア人の人たちが気をつけることというテーマでちょっと、話していきたいと思いますので、もしよかったらですねこの動画をですね会社の WhatsApp とかにねこう流してもらえれば、皆さん理解できるかなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでじゃあここからちょっとインドネシア語でいきます。hari ini topiknya untuk orang Indonesia yang kerja di kantor Jepang, apa yang harus hati-hati gitu ya. Oke, baik. Jadi sebelum saya jelas topik ini, saya mau bicara dulu. Hari ini bicara saya itu bukan bagus atau tidak bagus, karena di Jepang sekarang ada berapa orang ya, kira-kira 1 juta orang di Jepang. Tapi di Indonesia udah ada 2,3 atau 2,5 juta orang kan. Jadi sebenarnya standar Jepangnya bukan world standard. Emang population lebih besarnya Indonesia. Aku udah mengerti seperti itu. Tapi hari ini saya kasih kontennya untuk orang Indonesia yang kerja di perusahaan Jepang kan. Jadi kalian misalnya mau kerja di perusahaan Jepang, lebih bagusnya harus mengerti culture atau sifat orang Jepang seperti gitu. Jadi yang mana lebih bagus atau tidak bagus bukan seperti gitu ya. Oke, sebelum saya jelas, saya udah interview sama staff saya, staff kantor saya. Apakah Anda punya image untuk orang Jepang? Silakan mikir dulu. Emang ada image yang bagus atau image yang gak bagus gitu kan? Terus image bagusnya seperti apa? Saya udah interview sih. Pertama, sopan. Atau rajin, ada juga rajin kerja atau bertanggung jawab. Terus terakhir omotenashi itu nanti saya jelas ya. Terus misalnya image yang tidak bagus adalah lebay, kaku, terlalu kaku atau pemalu. Ya, kenapa banyak orang Indonesia punya image seperti gini? Harus mikir kenapa seperti itu. Aku jelas kenapa, karena semua orang Jepang belajar di SD atau TK, SMA, SMP juga. Pentingnya gini, jangan ganggu orang yang lain. Harus dilakukan sendiri atau harus disiap-siap sendiri. Seperti itu. Aku kasih contoh dulu. Di Jepang, SD, ruangan belajar itu bersih-bersih mereka sendiri. Semua anaknya bawa meja, terus bawa kursi dan sapu lah, bersih-bersih lah, itu mereka dilakukan sendiri. Terus di Jepang, kalau anak sekolah SD, mereka enggak bawa lunchbox atau makan siang, enggak bawa, enggak beli di sana juga. Makan siangnya siapin dari sekolah SD. Tapi saat makan, piring lah, mangkok lah, sendok lah, garpu lah, itu semua mereka siapin sendiri. Rapi banget. Jadi dari kecil orang Jepang belajar seperti gitu. Harus dilakukan sendiri. Jangan ganggu orang yang lain. Aku kasih contoh lagi. Misalnya di restoran atau di kereta api ada anak kecil loli banget sambil sedikit berisik. Di Jepang bukan 100% ya. Mungkin almost, kira-kira semua orang tua bicara ke anak, jangan berisik, karena ada orang yang lain, seperti gitu. Tapi di Indonesia gimana kah? Ada juga, tapi mungkin nggak terlalu kayak gitu kali ya. Orang-orang yang lain juga mengerti, oh itu anak jadi gak apa-apa, seperti gitu kan. Itu beda. Yang mana bagus, lebih bagus, enggak. Itu beda culture seperti kita. Atau di restoran, setelah selesai makan, kalian piringlah, mangkoklah gimana? Biasanya biarin aja kan, ya tinggalin aja kan. Tapi di Jepang kembali sendiri. Atau kalau restoran yang besar, misalnya di sini ada mangkoklah, piringlah yang udah bekas, saya satuin piring, mangkok, satuin.
untuk staffnya lebih nyaman, gampang kerja seperti itu. Ya, dari dua contoh ini juga udah kelihatan orang Jepang culture-nya, sifatnya seperti itu. Jadi kalau kalian mau kerja di perusahaan Jepang lebih bagus atau hati-hatinya ada 3 poin. Pertama, pakai bahasa Jepang hourenso. Hourenso artinya lapor, konsultasi, diskusi sama atasan. Itu juga nyambung yang sifat atau culture yang tadi. Misalnya kalian kerja di bagian let's say staff, terus manajer orang Jepang, kalian ada sedikit miss, harus langsung lapor, harus langsung konsultasi, harus langsung diskusi sama atasan. Kenapa? Itu ada kemungkinan ganggu kerja yang lain, orang yang lain juga. Itu gak apa-apa boleh buat, misalnya miss. Tapi lebih pentingnya nanti langsung lapor ke atasan dan atasan harus bikin keputusan atau bikin solusi. Jadi hourensonya penting banget. Lapor, konsultasi, dan diskusi. Ini pertama, poin 1. Poin kedua, harus siapin sebelum 5 menit dari jadwal rencana. Misalnya, hari ini ada meeting dari jam 10, artinya jam 10 meetingnya mulai. Jadi, sebelum 5 menit, jam 9.55, kalian harus siapin di meja atau di ruang meeting. Itu juga kenapa? Karena orang Jepang tidak mau ganggu yang lain kan? Semua bikin waktu, semua bikin rencana dan dilakukan meeting kan. Jadi misalnya 1 menit 2 menit itu pun telat, itu artinya suruh tunggu orang yang lain kan. Jadi lebih bagusnya 5 menit sebelumnya harus siapin dulu. Oke. Terakhir, nyambung sedikit poin kedua, jangan suruh tunggu orang yang lain. Aku kasih contoh di kasir supermarket atau minimarket kasir di Jepang. Misalnya 1-2 orang antri langsung buka kasir yang lain. Itu juga dari hati tidak mau ganggu customer. Jadi itu bukan cuma kasir supermarket aja, itu dalam kerja juga. Jangan suruh tunggu orang yang lain. Misalnya kalau ada kemungkinan info dulu. Kalau info dulu, dia nggak usah tunggu kan. Dia bisa reschedule atau bikin jadwal yang lain. Jadi jangan suruh tunggu orang yang lain. Jadi kembali lagi, orang Jepang tidak suka atau tidak enak ganggu orang yang lain. Intinya orang Jepang suka atau enak bikin orang yang lainnya nyaman. Kenapa? Karena belajar dari kecil seperti gitu. Wah, Yamashita-san, ini bagus banget deh. Ya, kita belajar cukup ya hari ini ya. Ya, jadi ya teman-teman yang kerja di kantor Jepang atau mau rencana kerja di kantor Jepang, ya tolong nonton ini dan share dan like, subscribe. Ya, oke, hari ini cukup. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Nanggung janji憧離れてきたふるさと隣の闇で